Sebenarnya saya tidak terlalu suka dengan film yang menjual kesedihan dari kisah nyata. Kemarin itu ada Vina yang saya tidak tonton, dan sekarang ada Laura, A True Story of a Fighter. Apakah ini juga film yang menjual kesedihan? Laura mengalami spinal cord injury. Ini mati rasa lo. The Talkies, ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Laura ini bercerita tentang Edeleni Laura, seorang selebgram terkenal yang harus lumpuh karena kecelakaan mobil yang saat itu disupirin oleh cowoknya yang di film ini bernama Jojo. Dalam keadaan mabok dini hari terjadi kecelakaan sehingga dia harus lumpuh. Jadi kita diperlihatkan kisahnya si Laura saat dia kuliah di Hungaria sama kakaknya Iren, tapi dia nggak betah dan pengen minta pulang ke Indonesia. Akhirnya pulanglah dia, dan di Indonesia karirnya mulai menanjak nih sebagai selebgram dan model. Nah, pada saat itu dia dekat sama Jojo yang pada waktu itu kuliah di London. Mereka dekatlah. Nah, sebetulnya teman-temannya Laura ini nggak setuju dengan hubungan mereka karena mereka udah tahu si Jojo ini kayak gimana, tahu mantannya siapa, tahu kelakuannya kayak gimana waktu itu. Dan juga pada saat gaul mereka melihat tanda-tanda red flag di Jojo karena setiap ada apa-apa selalu si Laura yang bayar, selalu ada makan Laura yang bayarin si Jojo. Itu dilihat sebagai red flag. Tapi Laura kayaknya blended by love, dia nggak peduli, dia lebih memilih Jojo karena dia mencintai Jojo daripada teman-temannya. Sampai setelah kecelakaan terjadi, kita juga diperlihatkan gimana si Laura ini tetap nggak menyalahkan Jojo karena bagi dia ya itu kecelakaan gitu. Tapi sebenarnya kita tahu kalau kecelakaan itu lebih banyak musibahnya kepada penumpang di sebelah kiri karena supir tuh kan dia refleks untuk banting kanan melindungi dirinya, sehingga biasanya yang kena selalu sebelah kiri. Itu yang terjadi sama Laura sehingga dia harus lumpuh. Di film ini diceritakan setelah lumpuh ini gimana dia dari sebelumnya seorang selebgram terkenal yang ceria, terus harus kena musibah ini, dan juga hubungannya sama pacarnya yang toksik ya, hubungan mereka toksik lah. Si teman-temannya Laura, keluarganya Laura itu nggak ada yang melihat positifnya si Jojo ini. Tapi kayaknya Jojo bisa membuat Laura happy, makanya didiemin aja. Nah itu filmnya ini berkisah tentang itu. Film disutradari oleh Hanung Bramantyo yang tahun ini juga udah ada Tuhan Izinkan Aku Berdosa, ada Ipar Adalah Maut yang jadi box office hits juga. Dan sekarang ada Laura, A True Story of a Fighter. Film dibuka di malam saat kejadian itu ya, kecelakaan. Jadi mereka dugem dulu di suatu klub, terus mabok, minum-minum. Nah, pada saat dini hari mereka pulang, terjadilah kecelakaan itu. Kecelakaan itu digambarkan dengan ada adegannya tuh keren sih. Beberapa kali memang ada adegan mobil kecelakaan. Nah, ini diambil cukup keren adegannya. Jadi menurut saya tepat di sini dengan apa ya? Ini kan wow faktor gitu dengan ada adegan mobil kebalik kecelakaannya, pokoknya dibuat se-wow mungkin. Tapi yang menarik perhatian saya di film ini adalah acting dari pemeran-pemerannya. Ada Amanda Rolles sebagai Laura. Dia benar-benar bisa menghidupkan si Laura ini. Jadi kayaknya dia udah mempelajari Laura itu gimana saat hidupnya, gimana saat setelah lumpuh ngomongnya kayak gimana. Jadi dia benar-benar menjelma menjadi Laura. Kita tuh bisa merasakan bahwa Laura ini menderita tapi tetap berusaha untuk tegar dan bahagia. Terus ada Carissa Pruset sebagai Iren yang chemistry-nya sangat dapet banget. Karena hubungan antara Iren dan Laura ini penting ya. Jadi kalau nggak ada chemistry-nya nggak dapet. Nah ini benar-benar dapet. Adegan yang bisa membuat saya meneteskan air mata itu saat Iren pulang dari Hungaria dan melihat si Laura pertama kali dalam keadaan lumpuh.
itu saya bisa merasakan gimana rasanya sih jadi Iren dan gimana rasanya jadi Laura saat itu benar-benar dapat banget adegannya. Terus ada Kevin Ardilova sebagai Jojo, pacar Laura yang gak bertanggung jawab, berkelakuan buruk, red flag, tapi tetap dipertahankan oleh Laura. Kita tuh sebagai penonton sebel banget sama si Jojo ini, karena dia nyebelin ya kelakuannya dan selalu dibelain sama Laura. Nah, Laura ini mungkin melakukannya karena dia takut untuk nggak punya pacar lagi, karena siapa yang mau jadi pacar dia karena dia udah lumpuh gitu. Juga mungkin dia sebagai bentuk tanggung jawab, si Jojo ini ya harus tetap jadi pacarnya terus, mungkin gitu dalam pikirannya. Tapi kita sebagai penonton sebel banget sama Jojo, dan itu menurut saya si Kevin ini berhasil. Terus yang menarik juga adalah gambar-gambarnya. Jadi si Laura ini kan selebgram. Gambar-gambarnya, frame-framenya itu dibuat seperti ya frame-frame Instagram. Jadi angle-angle bagus, gambar-gambar yang cerah gitu. Jadi pas banget untuk film ini. Untuk musiknya juga masih ala Hanung ya. Jadi kayak ada adegan sedih, emosi dengan acting yang bagus, ditambah lagi dengan musik yang lebih sedih lagi, seakan-akan bilang ke penonton, ayo lo nangis, dipaksa untuk nangis. Tapi ya, itu memang ciri khasnya Hanung. Terus apakah film ini bisa ditonton oleh orang yang nggak mengenal Laura? Saya sendiri baru mengenal Laura setelah kejadian kecelakaan itu ya. Jadi sebelumnya saya belum pernah dengar Laura siapa. Dan bagi saya fan-fan aja nonton film ini. Bisa banget untuk orang yang nggak mengenal Laura juga untuk nonton film ini. Saya cukup menikmati film ini skor saya. Nah, bagaimana pendapatnya yang udah nonton? Silakan komen apakah sependapat dengan saya, filmnya bagus atau cringe atau gimana, silakan ditulis. Bagi saya sih Amanda Rose kayaknya ya boleh tuh dapat perhatian di Piala Citra nanti. Oke, terima kasih udah mampir. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam.